Yang pertama, bagaimana sih cara kerja pipa suara tuh? Dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi suara pada pipa suara? Dalam metodologi penelitian, yang pertama adalah waktu dan tempat, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga adalah langkah kerja. Objek penelitian yang pertama adalah pipa suara. Waktu dan tempat penelitian adalah tanggal 3 Oktober 2022 di Puspa Iptek Bandung. Dan yang ketiga, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah alat-alat yang kita gunakan ada cutter untuk memotong, lem untuk menempelkan, lakban untuk merekat, penggaris dan untuk mengukur. Kemudian ada juga bahan-bahan yang kita gunakan seperti styrofoam yang kita potong menggunakan cutter sebagai kerangkanya, juga botol bekas sebagai pengganti paralon. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, cara kerja pipa suara, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi suara pada pipa suara. Nah, pipa suara ini memiliki materi di kelas 11 yang bernama pipa organa. Nah, pipa organa itu dibagi menjadi dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, di sini pipa suara yang kita akan presentasikan yaitu adalah pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah pipa yang kedua ujungnya terbuka dan kedua ujung pipa yang terbuka selalu terbentuk perut gelombang. Nah, bagaimana ya cara kerjanya? Cara kerjanya nanti pipa tersebut akan mengeluarkan suara yang dihasilkan dari udara yang masuk dari lubang pipa suara yang berbentuk gelombang perut bergeseran. Nah, maka dari gelombang itulah suara dihasilkan. Nah, kenapa sih kalau kita dengar nih satu-satu, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Setiap pipanya tuh berbeda suaranya. Nah, karena pipa tersebut memiliki rumus F0 sama dengan V dibagi per 2L, di mana F0 adalah frekuensi dasar, V cepat rambat bunyi, dan 2L adalah panjang. Maka kita lihat dari rumus itu, maka dapat disimpulkan bahwa frekuensinya berbanding terbalik dengan panjang pipa. Semakin panjang pipa yang kita dengar, maka semakin kecil juga suara yang kita dengar. Oke, next. Dan berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi suara. Yang pertama, panjang pipa yang didengar. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa panjang itu dapat mempengaruhi suaranya? Ya karena frekuensinya itu berbanding terbalik dengan panjang pipanya. Semakin panjang pipa yang kita dengar, maka semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua, bahan-bahan yang digunakan, dan yang ketiga, tebal bahan yang digunakan. Faktor yang kedua dan ketiga ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi jika kita lihat di sana, waktu kita penelitian di Bandung itu, yang kita lihat adalah paralon ini, pipa paralon. Jadi lebih tebal dan juga bahannya berbeda. Kalau kita di sini, karena kita menyederhanakannya dengan botol bekas, maka ini bahannya juga tidak terlalu tebal, maka tidak terlalu meredam suara. Berbeda dengan yang kita lihat di sana, kita teliti di sana, bahwa di sana itu ada pipanya itu menggunakan pipa paralon, sehingga dapat lebih meredam suara dibandingkan yang kita buat sekarang. Oke, kemudian kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh presentator kedua, yaitu Sabrina. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama, peristiwa yang terjadi saat meletakkan kedua telinga di depan lubang pipa suara adalah akan terdengar suara yang berbeda pada setiap pipa yang berbeda ukurannya. Yang kedua, perbedaan suara antara pipa yang panjang dengan pipa yang pendek adalah suara pada pipa yang panjang lebih besar dibandingkan dengan pipa yang pendek. Saran, dalam waktu pembuatan pipa suara ada beberapa saran dalam pembuatannya, yaitu gunakan paralon atau botol yang benar, lurus, tanpa bengkok sedikit pun. Untuk melubangi botol, paralon kalian bisa menggunakan pisau, bor, atau paku atau besi yang dipanaskan. Terima kasih Dana Ramadan dan Sabrina atas penyampaiannya. Sekarang waktunya cara penggunaan alat peraga. Ayo, barangkali di sini ada yang mau ngedengar suaranya. Kan tadi udah dijelasin suaranya tuh beda-beda ya setiap pipanya tuh. Barangkali ada yang mau dengar. Bu Kori mau nggak, Bu? Ya, ternyata benar kata Bapak ada perbedaan suaranya. Kemudian ada yang mau nyoba lagi nggak dari siswa? Ayo, Najwa. Ayo Pak Jiri. Gimana Pak Jiri suaranya? Beda. Gimana Andika Apila? Ya beda. Selanjutnya sesi tanya jawab dibuka. Sok yang mau nanya silakan. Itu pipa itu kan beda panjang ya? Ya beda panjang. Itu kan berdasarkan teori tadi itu kan katanya bahwa semakin panjang pipa itu maka frekuensinya akan semakin rendah. Iya. Nah, bisa nggak menjelaskan tingkat tinggi rendahnya ketika kita mendengar itu kita tahu oh yang rendah itu begini, yang tinggi itu begini kan gitu. Iya. Nah itu tinggi rendah frekuensi itu berdasarkan pengalaman pendengaran itu bagaimana perbedaan antara yang frekuensi tinggi dengan yang frekuensi rendah itu? Misalnya begini ya, nah ini Bapak bicara, nah itu perbedaan frekuensi ada yang membedakan bahwa yang rendah yang keras ya, kemudian ada yang rendah dengan yang tinggi, itu ada perbedaan. Apakah perbedaan itu kan ada perbedaan frekuensi. Nah mana yang frekuensi itu? Dan di sini apa yang didengarnya tuh? Yang panjang kan tadi terus yang agak pendek jadi nambah kencangnya dari gitu. Terus yang ketiga ada nambah panjang, nambah keras lagi yang gitu. Terus semakin kecil suaranya itu semakin keras gitu, semakin terdengar lebih kencang. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak dari akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.